Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari gaya dan gerak materi IPA kelas 8 semester ganjil. Nah, langsung saja kita ke kompetensi dasarnya. Di sini masih sama, yaitu dari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Adapun tujuan dari pembelajaran pada materi ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang konsep gerak, menjelaskan tentang gerak lurus, dan memahami gaya. Pertama adalah gerak. Jadi gerak itu didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Jadi titik acuan sendiri itu merupakan titik awal saat pengamatan gerak itu berlangsung atau dilakukan. Nah, ini contohnya ada gambar mobil di sini, dia bisa bergerak. Nah, jadi gerak itu perubahan suatu benda atau posisi benda itu berubah. Di sini ada titik awal dan titik akhirnya. Jadi gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian gerak itu bersifat relatif. Jadi suatu benda itu bergerak pasti sifatnya selalu relatif, di mana bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Sifat relatif gerak tergantung pada titik acuan yang digunakan. Contohnya ini ya, pada mobil di jalan raya. Macam-macam gerak benda ada berdasarkan acuan pengamatan, berdasarkan bentuk lintasan, dan berdasarkan sifat kecepatannya. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatannya. Ini ada dua, ada gerak semu dan ada gerak nyata. Yang pertama gerak semu. Jadi gerak semu merupakan gerak yang seolah-olah benda tersebut bergerak, padahal benda itu diam. Nah, contohnya nih ada gerak semu harian matahari. Jadi matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Kemudian ada ketika kita berada di dalam mobil yang bergerak, kemudian kita melihat pohon-pohon di luar, itu seolah-olah pohon-pohon tersebut ikut bergerak juga, padahal mobil kita yang bergerak. Kemudian nomor 2 di sini ada gerak nyata. Jadi gerak nyata itu adalah gerak yang sesungguhnya. Sifatnya tergantung pada posisi pengamat atau titik acuan. Contohnya, gerak nyata adalah gerakan benda jatuh, gerakan air, gerakan mobil di jalan raya, dan lain sebagainya. Kemudian gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya. Yang pertama ada gerak lurus, udah pasti ini lintasannya berbentuk garis lurus. Contohnya kereta api yang melaju di rel. Jadi kereta api ini dia bergerak lurus di atas rel. Kemudian ada gerak melingkar, yaitu lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Contohnya wahana bermain biang lala. Jadi ketika ada pasar malam, itu ada wahana bermain seperti lingkaran, itu disebutnya biang lala. Ketiga, gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola. Contoh gerak bola melambung ketika ditendang. Jadi ketika kalian main bola, menendang bola, nah bola ini akan melambung ke atas dan itu geraknya gerak parabola. Kemudian gerak benda berdasarkan kecepatannya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan dua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi suatu gerak itu memiliki lintasan dan kecepatannya itu konstan atau tetap. Contohnya
Jika kita ada seorang yang mengendarai motor atau sepeda di jalan raya dan itu bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Kedua, ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana benda tersebut bergerak pada lintasan lurus, namun kecepatannya ini berubah-ubah secara beraturan atau percepatan yang tetap. Contohnya, misalkan kita lagi naik sepeda, tiba-tiba kita mempercepat laju sepeda atau laju mobil. Kemudian ketika naik sepeda motor ada lampu merah, kita perlahan-lahan akan berhenti. Jadi kecepatannya bisa bertambah atau berkurang. Di sini ada contohnya ya. Dari gambar ada gerak lurus berupa beraturan atau GLB. Jadi mobilnya ini berjalan dengan kecepatan yang normal dan tetap. Jadi konstan. Kemudian ada GLBB yang kecepatannya ini awalnya normal namun tiba-tiba meningkat kecepatannya atau dipercepat. Nah, ini di sini awalnya tetap kemudian jadi meningkat kecepatannya. Kemudian ada GLBB atau mobil yang awalnya berjalan dengan kecepatan normal tiba-tiba mengurangi kecepatannya atau diperlambat. Contohnya tadi ya, seperti ketika kita sedang naik kendaraan lalu ada lampu merah, kita yang awalnya kecepatannya tinggi perlahan-lahan akan berhenti di depan lampu merah, jadi kecepatannya berkurang. Nah, sekarang dalam benda bergerak ada beberapa satuan-satuan yang harus kita pelajari. Yang pertama ada kelajuan. Jadi kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan ini masuk ke dalam besaran skalar, artinya dia tidak mempunyai arah tapi mempunyai nilai. Nah, jarak untuk mengukur kelajuan ini disebut speedometer. Rumus menghitung kelajuan adalah V sama dengan S per T, di mana V merupakan kelajuan meter per sekon, S itu jarak, dan T adalah waktu. Di sini ada contoh soal dari kelajuan. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 20 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 4 jam. Nah, berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Di sini kita tulis diketahui kelajuannya yaitu 20 meter per sekon, waktunya atau T itu 4 jam. Di sini satuan waktu itu harus sekon atau detik. Jadi jam kita ubah terlebih dahulu ke detik. 1 jam itu 3600 detik. Jadi 4 dikalikan 3600 sama dengan 14400 sekon. Kemudian yang ditanya adalah jarak yang ditempuh antara Bogor Puncak. Kita jawab dengan menggunakan rumus kelajuan. V sama dengan S per T. V-nya itu kelajuan 20 meter per second sama dengan S yang kita cari, T-nya 14.400 sekon. Jadi S atau jaraknya adalah 20 dikali 14.400. Jadi jaraknya adalah 288.000 meter. Kemudian ada kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan ini masuk ke dalam besaran vektor sehingga kecepatan ini memiliki arah. Nah, alat untuk mengukur kecepatan ialah velocitometer. Di sini ada rumus menghitung kecepatan, ada V sama dengan delta S per delta T. V kecepatan, delta S itu perpindahan, serta delta T itu adalah waktu dalam perpindahan atau selang waktu dalam perpindahan. Nah, yang perlu diingat adalah meskipun kelajuan dan kecepatan ini definisi konsepnya beda, tapi dalam gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan ini memiliki nilai dengan simbol yang sama yaitu V, serta satuannya juga sama, meter per sekon. Di sini ada segitiga rumus ya. Jadi S itu untuk jarak, dia kemudian ada V untuk kecepatan atau kelajuan, dan T itu untuk waktu.
Di sini jika kita ingin mencari kelajuan atau kecepatan, bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T. Jika kita ingin mencari waktu, bisa menggunakan rumus T sama dengan S per V. Dan jika kita ingin mencari jarak, maka rumusnya bisa dengan S dikali V dikali T. Di sini ada contoh soal dari kecepatan. Jarak rumah Loli ke rumah Alta itu sebesar 10 km. Loli mau pergi ke rumah Alta dengan mengendarai sepeda dan kecepatannya ini 5 km per jam. Berapakah lama Loli bisa sampai di rumah Alta? Diketahui jaraknya dulu rumah Loli ke Alta itu 10 km. Kemudian kecepatan dari sepedanya Loli itu 5 km per jam. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan. Nah, kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus yang tadi. Karena kita mencari waktu, maka rumusnya T sama dengan S per V. Nah, kita tulis T sama dengan S itu jaraknya 10 km per kecepatannya 5 km per jam. Jadi T sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi waktu yang diperlukan itu adalah 2 jam. Lanjut, yang ketiga ada percepatan. Nah, percepatan ini merupakan bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu, serta ada juga perlambatan berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Percepatan ini bisa bernilai positif jika bendanya ini bergerak dipercepat dan searah. Nah, jika percepatan ini nilainya negatif, jadi gerak bendanya itu diperlambat, maka dan juga percepatannya itu berlawanan arahnya, maka nilainya bisa negatif. Di sini ada rumus percepatan alfa delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 sama per delta T. A atau alfa ini merupakan percepatan, delta V merupakan perubahan kecepatan, delta T itu juga waktu tempuh atau selang waktu, V2 kecepatan akhir, dan V1 kecepatan awal. Jadi segitiga ini dibacanya delta yang artinya adalah perubahan. Di sini kita ada contoh soal dari percepatan. Seorang polisi mempercepat motornya untuk mengejar penjahat dari keadaan yang berhenti hingga memiliki kecepatan 30 meter per sekon dalam selang waktu 3 detik. Hitunglah percepatan yang dialami motornya. Pertama kita tulis diketahui kecepatan awal atau V0 atau V1 itu 0 meter per sekon karena keadaan motor itu kan berhenti, jadi nggak ada kecepatan. Terus kecepatan akhir Vt atau V2 itu sebesar 30 meter per sekon. Dan selang waktu atau delta T ini 3 sekon atau 3 detik. Nah, yang ditanya adalah percepatannya besarnya berapa. Kita menggunakan rumus yang telah disampaikan tadi, ada alfa atau A sama dengan delta V per delta T. Alfa V2 itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per delta T atau perubahan waktu. Alfa sama dengan 30 dikurangi 0 per 3. Nah, jadi jawabannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan motor itu 10 meter per sekon kuadrat. Karena ini geraknya mengalami percepatan, maka nilainya adalah positif. Lanjut ke contoh soal perlambatan. Saat mendekati lampu merah, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon ini diperlambat hingga 0 meter per sekon dalam selang waktu 5 sekon. Berapakah perlambatannya? Kita tulis diketahui kecepatan awal itu V1 yaitu 20 meter per sekon, kecepatan akhir V2 0 karena posisinya berhenti ya. Terus selang waktu delta T itu 5 sekon.
Nah, ditanya ini perlambatannya berapa. Alfa sama dengan delta V per delta T. Alfa sama dengan V2 dikurangi V1 per delta T. Jadi alfa sama dengan 0 dikurangi 20 dibagi 5 sekon sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4 meter per sekon persegi kuadrat. Nah, jadi karena ini diperlambat, geraknya itu berlawanan, maka percepatannya itu bernilai negatif. Itu nilainya adalah minus, atau bisa juga ditulis 4 meter per sekon kuadrat. Lanjut kita ke materi selanjutnya adalah gaya. Nah, gaya ini adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat nilai atau besaran dan juga arah. Nah, jadi gaya itu intinya adalah tarikan atau dorongan. Gerak dipercepat beraturan, yaitu gayanya ini memiliki gaya yang searah dengan arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Gerak diperlambat beraturan, yaitu gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Gaya ini merupakan masuk ke dalam satuan internasional dan satuannya ini adalah Newton atau bisa disimbolkan N besar. Dan dalam sistem CGS adalah Dine atau D. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau berupa anak panah di sini ya, dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Jadi misalkan ini arahnya berarti dia ke arah kanan ya. Nah, lambang gaya adalah F, titik A adalah pangkal gaya dan titik tangkap gaya. Nah, contoh gaya ini dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mendorong atau menarik meja. Jadi si meja ini bisa bergerak karena kita ada memberikan gaya ke meja tersebut. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja. Dan ini simbolnya adalah R. Gaya yang segaris atau searah ini akan dijumlahkan, sedangkan gaya yang segaris dan berlawanan arah itu akan dikurangi. Ini ada contoh soal dari resultan gaya. Di sini ada sebuah box. Di box ini kita lihat F1 dia sebesar 150, F2 130, dan F3 ini dia 160. Yang ditanya adalah resultan gaya yang terdapat pada kotak atau box ini. Nah, kemudian kita jawab, kita tulis R sama dengan F1 plus F2. Karena F1 dan F2 ini searah, makanya ini dijumlahkan. Kemudian dikurangi F3, karena F3 ini arahnya berlawanan dengan F1 dan F2, makanya dikurangi. Jadi R sama dengan 150 ditambah 130 dikurangi 160. Jadi R sama dengan 120 Newton. Jadi resultan gaya yang bekerja di dalam box ini adalah 120 Newton. Di sini ada macam-macam gaya. Ada beberapa gaya yang kita tuliskan di sini, tidak semua. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini disebabkan oleh otot tubuh kita, dia bisa mendorong serta menarik. Ada gaya magnet disebabkan oleh magnet, jadi benda-benda yang dari besi ini tertarik oleh magnet. Kemudian ada gaya gravitasi, ini disebabkan oleh gaya tarik bumi. Ada gaya mesin disebabkan oleh gaya dari hasil kerja mesin. Gaya listrik dihasilkan oleh muatan benda-benda yang bermuatan listrik, serta gaya pegas yaitu gaya dari kerja benda yang elastis. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya yang ditimbulkan akibat pergeseran dari permukaan benda atau lebih.
Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Nah, contoh dari keuntungan gaya gesek ini, contohnya ketika kita naik sepeda, ban sepeda itu kan ada gerigi-geriginya ya. Jadi ketika lewat di aspal itu tidak licin, jadi bergesekan sehingga kita mudah berjalan di jalan raya. Nah, tapi lama-kelamaan karena sering bergesekan, ban tersebut kelamaan akan aus atau mengalami bannya itu jadi licin ya, jadi botak. Makanya kalau kita naik sepeda bannya sudah aus, sepeda kita itu akan licin. Di sini ada gaya gesek statis, di mana gaya geseknya ini bekerja saat benda belum bergerak. Gaya gesek kinestetis, gaya geseknya saat benda sudah bergerak. Dan kelajuan kritis, batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis itu akan lebih besar dari gaya statik maksimum. Jadi ketika benda sudah bergerak itu akan lebih besar dari benda yang belum bergerak. Kemudian ada gaya dan percepatan. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak benda. Sebuah benda dapat berubah. Jadi gaya ini bisa merubah keadaan atau posisi suatu benda. Nah, jika gaya searah dengan arah gerak benda ini searah ya, akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jadi kalau A percepatannya dengan F gayanya ini searah, maka nilainya akan bernilai positif atau dilambangkan huruf A. Kemudian jika gaya berlawanan dengan gerak ya, maka akan mengalami perlambatan. Lambangnya ini akan menjadi negatif. Jadi negatif A di sini. Nah, selanjutnya kita akan belajar hukum-hukum Newton. Jadi benda itu memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap. Nah, keadaan tersebut disebut dengan inersia atau kelembaban benda. Hukum Newton 1 ini berkaitan sekali dengan kelembaban benda. Dalam hukum Newton 1 menyatakan bahwa sifat inersia benda, bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Intinya hukum Newton 1 itu adalah benda akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Contoh dari peristiwa hukum Newton 1 adalah saat kita naik mobil yang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba direm, maka tubuh kita ini akan terdorong ke depan. Nah, kenapa tubuh kita bisa terdorong ke depan? Karena badan kita ini ingin mempertahankan geraknya ke arah depan. Maka dari itu, kita harus menggunakan sabuk pengaman saat naik mobil. Lanjut ke hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 ini menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya, atau sigma F sama dengan M dikalikan A, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus hukum Newton 2, F sama dengan massa kali percepatan, F itu gaya, M itu massa, dan A percepatan. Contoh peristiwa hukum Newton 2 adalah saat kita memindahkan meja atau box dengan cara didorong, maka meja akan berpindah tempat. Ketika ada gaya yang diberikan, gayanya dari manusia ya, dan di sini ada percepatan, maka si box atau benda tersebut akan berpindah tempat. Di sini ada contoh soal dari percepatan atau hukum Newton 2. Perhatikan gambar di samping.
Jika massa lemari adalah 30 kg dan percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang diperlukan untuk bisa memindahkan lemari sebesar, kita tulis diketahui massa atau M sama dengan 30 kg serta percepatannya atau A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita ditanya gaya yang diperlukan. Kita tulis rumusnya dulu. F sama dengan massa kali percepatan, F sama dengan 30 dikali 10, maka gaya yang diperlukan sebesar 300 Newton. Jadi F sama dengan 300 Newton. Lanjut ke hukum Newton 3. Jadi hukum Newton 3 ini menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi, maka benda kedua ini akan memberikan gaya reaksi atau F aksi. Namun F reaksi ini berlawanan arah, jadi nilainya negatif. Jadi F reaksi dan reaksi ini nilainya sama. Rumus hukum Newton 3 yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Karena reaksinya ini berlawanan, maka di sini ditulis negatif gaya reaksi. Contoh peristiwa hukum Newton 3 adalah saat kita berenang, maka gaya aksi yang dari tangan perenang ini ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan, sehingga badan kita dapat terdorong ke depan. Jadi tangan kita ini memberikan aksi, nah kemudian kebalikannya air ke tangan menyebabkan gaya reaksi. Kemudian massa dan berat benda. Jadi massa dan berat itu berbeda ya. Kalau massa itu jumlah materi dalam suatu benda, kalau berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Benda bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, semakin besar juga percepatan gravitasinya. Gravitasi bumi itu sekitar 9,8 Newton kilogram, atau bisa dibulatkan menjadi 10 Newton per kilogram. Di sini ada rumus berat benda, di mana berat adalah massa dikali gravitasi. Massa kilogram, kemudian berat juga satuannya kilogram, serta percepatan gravitasinya Newton kilogram atau meter per sekon kuadrat. Karena berat adalah suatu gaya, maka ada juga disebut namanya gaya berat, dan rumusnya ini sama aja kayak rumus berat benda, cuma diganti ini F. Jadi F sama dengan M kali G. F-nya itu gaya berat, M-nya massa, dan G-nya itu percepatan. Di sini ada contoh soal dari berat benda. Perhatikan gambar di samping. Sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat? Kita tulis diketahui massa 2 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya ini adalah berat kelapa atau W. Rumus berat benda adalah W sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi W sama dengan 2 dikalikan 10. 2 dikali 10, jadi W sama dengan 20 kg. Jadi berat kelapa adalah 20 kg. Lanjut ke gaya berat dan gaya normal. Gaya berat itu adalah gaya akibat percepatan gravitasi dan menuju pusat bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Gaya kontak itu tegak lurus dengan permukaan kontak sehingga disebut gaya normal. Gaya normal ini disimbolkan N, merupakan gaya yang arahnya ke atas, maka nilainya ini positif, sedangkan W gaya berat arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. Rumus gaya normal pada bidang datar ini sama saja dengan rumus gaya berat atau rumus berat benda. Di sini ada contoh dari gaya yang bekerja pada balok yang terletak di atas meja, di mana W ini
adalah gaya pada balok oleh bumi, W petik itu gaya pada bumi oleh balok, F itu gaya luar pada balok berupa gaya tarik, F itu gaya gesek pada balok meja, N itu gaya normal pada balok oleh meja, dan N petik gaya normal pada meja oleh balok. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah gaya berat atau W balok ini memiliki nilai. Nah, ini disebabkan oleh gravitasi bumi. Tadi kan berat bumi itu massa dikali gravitasi. Jadi gaya berat ada nilainya itu karena ada gravitasi bumi. Kemudian lantai menahan balok dengan gaya normal atau N, dan arahnya ini berlawanan dengan W atau gaya berat. Besar gaya normal dan N sama dengan gaya berat atau W. Jadi gaya normal N dan berat ini W itu sama besarnya, tapi berlawanan arah. Karena balok dalam keadaan diam atau seimbang, maka total gaya yang bekerja pada balok adalah 0, atau sigma F sama dengan 0. Nilai gaya normal N itu sama dengan nilai gaya berat, tapi dia berlawanan. Maka N dan W ini merupakan pasangan aksi reaksi, di mana reaksinya ini gaya berat itu nilainya negatif. Hal tersebut karena pasangan aksi reaksi bekerja pada satu benda yang sama, yaitu di sini bendanya berupa balok. Contoh soal dari gaya normal. Perhatikan gambar balok di samping. Jika massa balok 3 kg dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal yang dialami balok tersebut adalah, di sini terdapat gambar, kita tulis diketahui F1 sebesar 5 Newton, F2 8 Newton, dan percepatan gravitasinya 10 serta massa balok 3 kg. Yang ditanya adalah gaya normal yang dialami balok atau simbolnya N. Kita jawab, nah karena balok ini dalam posisi diam atau seimbang, maka gayanya ini jumlahnya adalah 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Maka kita tulis N ditambah F2, karena N sama F2 ini arahnya ke atas, maka dia bernilai positif, jadi kita jumlahkan. F1 itu arahnya ke bawah, maka dikurangi, jadi dikurangi F1, dan W juga panahnya ke bawah, jadi minus atau negatif atau dikurangi W sama dengan 0. N kita cari, F2 F1 sudah ada di soal, kemudian kita cari W atau gaya beratnya. Tadi kita menggunakan rumus massa dikali gravitasi M kali G. W sama dengan massanya 3 dikali 10, jadi W sama dengan 30 Newton. Jadi gaya beratnya itu adalah 30. Kemudian kita tulis N ditambah F2 nya 8 Newton, F1 nya dikurang 5 Newton, dan W nya dikurang 30. Jadi N dikurangi 27 Newton sama dengan 0. Nah, karena minus 27 ini pindah ruas, maka dia jadi positif. Jadi N sama dengan 27 Newton. Jadi gaya normal yang dialami balok itu sebesar 27 Newton. Oke, cukup sampai sekian perjumpaan kali ini. Pembahasan materi gaya dan gerak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.